Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, ketemu kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan menyajikan tentang sebuah ungkapan zaman edan. Maju tatu, mundur ajur. Sedulurku sekalian, kalimat atau ungkapan zaman edan ini sebetulnya sangat populer sekali di telinga kita. Bahkan kalimat ini sering disangkut pautkan dengan keberadaan pujangga Raden Ngabei Ronggowarsito. Beliau juga pernah menjadi cantrik mondok di Tegal Sari, di Pondok Gebang Tinatar. Beliau seorang pujangga dengan karya yang banyak sekali, termasuk karya yang sangat populer adalah karya ini, yakni Zaman Edan katanya. Tapi ini sebetulnya adalah dari Serat Kolotido yang diwangun dalam tembang Sinom. Berbagai tafsiran memang dalam menyikapi zaman edan, termasuk saat ini kita juga akan mengupas sedikit tentang gambaran zaman edan. Di sini, di Serat Kolotido yang ditulis dengan tembang Sinom oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, pada pupuh tentang zaman edan itu ditulis demikian: Amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni, buya keduman milik, kaliran wekasanipun dilalah, kersane ngalah, sabeg-jabegjane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lawan waspada. Nyuwun pangapunten, mohon maaf saya tidak bisa nembang, kula mboten saged nyekar, dadose saya baca dengan kalimat tadi. Artinya adalah mengalami zaman edan, pikiran serba ragu, jika turut tak akan tahan, sedang tak ikut tak kebagian, berujung kelaparan. Tetapi atas kehendak Allah, seberuntung apapun orang yang lupa, tentu masih lebih beruntung orang yang sadar dan waspada. Mungkin demikian arti dari tembang Sinom yang kita ambil dari Serat Kolotido karya Raden Ngabei Ronggowarsito tadi. Sedulurku sekalian, barangkali saat ini kita telah mengalami situasi dan kondisi masyarakat yang disebut dengan zaman edan. Situasi yang dirasakan oleh kebanyakan orang sebagai situasi yang tidak menentu, penuh kecemasan dan ketidakpastian. Di zaman edan yang semacam ini, orang pandai belum tentu sukses, orang bodoh belum tentu sengsara. Yang penting adalah keberanian. Yang sukses adalah orang kadang-kadang harus cerdik dan sedikit licik, sedangkan yang jujur kadang justru ajur. Menggambarkan zaman edan yang maknanya orang jujur malah bisa hancur karena ditinggalkan orang-orang sekitarnya yang tidak beres moralnya, dan sebaliknya orang yang baik moralnya malah kehidupannya bisa jadi ya kurang beruntung gitu
aja lah. Di zaman edan, orang kaya makin kaya, sementara orang miskin semakin sulit untuk memperoleh kehidupan. Ingin mendapatkan pekerjaan, apalagi jabatan, harus ada susuk-susukan, amplop-amplopan. Nah, hanya orang-orang kayalah yang akhirnya mudah mendapatkan pekerjaan dan jabatan. Sementara orang-orang miskin semakin terpinggirkan. Itulah konsekuensi logis dari sistem yang kita hadapi di zaman edan ini. Maka pada serat Klotido di bait yang ketujuh atau serat yang tentang isi pupuhnya menangi zaman edan, tadi sudah digambarkan bahwasanya ewohoyo ing pambudi, jadi serba susah dalam bertindak ini. Melu ngedan ora tahan, yen tan melu panglakoni buya keduman melek. Jadi kalau kita itu mau ikut-ikutan edan dia ora tahan, tidak kuat karena bertentangan dengan hati dan nurani kita. Tetapi kalau kita tidak ikut, ya bagaimana kita tidak kebagian apa-apa? Ya kita ora tahan tadi sebetulnya. Ning yen nang lakoni ya ora keduman, kur melek tok karo gigit jari. Maka di sini kalau kita tidak ikut bagaimana? Konsekuensinya kalau kita tidak ikut, kita tidak bagian opo-opo, kaliren wekasanipun kelaparan pada akhirnya. Jadi kita tidak kebagian pangkat, tidak kebagian derajat, kita tidak kebagian makan. Gitu loh. Ini kalau kita tidak mau ikut-ikutan ngedan. Nah, keputusannya bagaimana? Ini adalah kita yang menentukan keputusan tersebut. Gitu loh. Raden Ngabewer Ranggawarsita melanjutkan, dilalah kersane Allah. Sak bejo-bejone wong kang lali, luwih bejo kang eling lawan waspada. Jadi diteruskan di sini bahwasanya sak beja-bejane wong kang lali. Loh, kok lali, kok tidak edan gitu. Kita harus ingat bahwasanya edan itu artinya kan tidak waras. Lali itu artinya tidak sadar. Tidak waras itu juga tidak sadar. Jadi kita mungkin punya potensi yang sama edan sebetulnya. Tetapi kita harus ingat bahwasanya nantinya ke depan delalah kersane ngalah. Sak bejo-bejone wong kang lali, jadi sebahagia-bahagianya mereka yang lupa sehingga ikut larut dalam kengedanan, itu akan lebih bejo wong kang eling lan waspada. Jadi akan lebih bahagia sebetulnya mereka yang tahan terhadap lapar, mereka yang tahan tidak mendapatkan jatah derajat pangkat karena harus ada amplopan. Eling loh ini. Jadi sik bejo sapa? Sik bejo wong kang eling. Jadi orang yang ingat bahwasanya perbuatan semacam itu kurang baik, kurang pas. Nah, yang tepat yang bagaimana? Ya tadi, kita harus belajar menahan sedikit lapar, menahan ojo meri banget marang zaman edan iki, supaya kita waspada terhadap diri kita. Ing akhir tembe isih ono zaman sing luwih kedandanan. Allahumma amin.
Ya, ewoyo ing pambudi memang kita tersudutkan, tetapi insya Allah semoga kita semua sama-sama masih diberikan kekuatan untuk eling meski zamannya edan. Kita tetap masih eling, isih ingat terhadap hati dan pikiran kita yang sebenarnya, sehingga kita menjadi orang yang selalu bejo dengan eling dan waspada. Monggo gedhekaken rasa syukur mawon, mbok menawa kita ketulungan ambit sangka eling marang sekabehane, waspada marang kang diadepi. Akhirnya teriring ungkapan, kalau kita bersyukur kita bisa hidup sederhana. Monggo sareng-sareng ono rino ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.